Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana wa faddalana bil ulumin nafi'ah wa a'malis salihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa bijahihi isrif anna wa ahlana kulla maradin wa alamin waja'in wa illah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Fadilatul mukarramin wal muhtaramin, yang saya hormati, saya muliakan, saya ta'zimi, saya cintai segenap bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan limpahan curahan nikmat, rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala amal baik kita, amal saleh kita, ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat, doa-doa kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita, kesalahan kita, kekurangan kita diampuni, dihapus, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama terlebih dahulu kita awali, kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan segala hajat urusan dunia akhirat kita diberikan mudah, gampang, lancar, berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, cucu kita Allah jadikan keturunan yang salihin was salihat, yang saat ini sedang sakit, baik dirawat ataupun tidak, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, istri, jamaah kita, khusus guru-guru kita yang saat ini sedang sakit, kita doakan senantiasa diberikan sehat walafiat, disembuhkan penyakitnya, dipanjangkan umurnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk yang telah berpulang ke rahmatullah, yang telah meninggal dunia, keluarga kita, orang tua kita, kakek, uyut-uyut kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, jamaah kita, guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup senantiasa Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah pelihara kita senantiasa. Allah berikan taufik hidayahnya kepada kita sehingga pada saatnya nanti Allah tutup usia kita, ajal kita, umur kita, kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Nas'aluka ya Allah li hadhihi an-niyyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa awladi dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram, summa ila hadrati jami' ikhwanihi wa mursalin wal awliya syuhada salihin wa sahabati wa tabi'in والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء المفسرين والسادة الصوفية المحققين مكان وجميع الملائكة المقربين، خصوصا إلى حوضة سيدنا جبريل عليه السلام وإلى حوضة النبي الرسول عليه السلام وإلى حوضة الشيخ ثم إلى حضرة الإمام جلال بن المحلي والإمام جلال بن السيوطي والإمام أحمد الصاوي والسني، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأصرهم وعلومهم وأنوارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir Jalalain masih pada surah Al-Baqarah ayat 55. Ayat sebelumnya dan ayat-ayat ini masih berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa mereka adalah keturunan daripada Bani Israel, dan ini masih menceritakan tentang kakek nenek moyang mereka, Bani Israel. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan bagi Bani Israel. Bahkan berkali-kali diberikan oleh Allah, kemudian tidak beriman, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kaum Bani Israel. Yang dimana ayat sebelumnya 54 terkait dengan kezaliman yang dilakukan oleh Bani Israel, yakni umatnya Nabiullah Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa berada di suatu tempat untuk mendapatkan kitab Taurat dari Allah, ditinggal oleh Nabi Musa, malah kaumnya ini menyembah al-ijl, anak sapi. Nah, ini menurut Nabiullah Musa alaihissalam, mereka kaumnya telah melakukan zalim. Nah, untuk mengampuni kezaliman mereka, dosa-dosa yang mereka lakukan, maka kata Nabiullah Musa, fatubu ilallah, fatubu ila rabbikum, taubatlah kalian kepada Tuhan. Cara taubatnya adalah faqtulu anfusakum, dengan cara membunuh dirinya sendiri. Dengan itu maka fataba alaikum, Allah akan menerima taubat kalian. Nah, setelah ini diingatkan lagi oleh Allah kepada orang-orang Yahudi akan nenek moyang mereka, Bani Israel. Ayat 55 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ini malah kejadian lagi setelah bertaubat kepada Allah. Nah, ini terjadi lagi oleh Bani Israel, yang setelah itu oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Nabiullah Musa diperintahkan oleh Allah untuk memilih 70 orang dari kaumnya yang mereka tidak menyembah ijl. Jadi sisa yang mereka menyembah ijl disuruh tobat, kemudian dengan cara membunuh dirinya sendiri. Dari itu ada beberapa mereka yang tidak menyembah al-ijl, sapi, anak sapi itu. Maka dipilihlah 70
orang. Kemudian diperintahkan oleh Allah Nabi Musa agar mengajak mereka wa murhum bi taharatis siyad wal abdan wa dhahab ma'aka ila jabatul. Kemudian memerintahkan kepada 70 itu untuk bersuci, memakai baju yang bagus, membersihkan dirinya, dan diajak pergi oleh Nabiullah Musa alaihissalam ke Jabal Tur. Ya'tadiru amman abadul ijal, untuk memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang yang telah menyembah al-ijal tadi, ya, anak sapi. Nah, supaya Allah mengampuni mereka ketika mereka berada di atas Jabal Tur, di bukit Jabal Tur itu, mereka disuruh menyembah Allah. Mereka suruh meminta kepada Allah agar mengampuni orang-orang yang telah menyembah al-ijl. Tapi ternyata masih ada juga yang tidak mengikuti perintahnya Nabiullah Musa alaihissalam. Bahkan ini lebih luar biasa. Maka kemudian mereka setelah kumpul itu, mereka mengatakan, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Ada yang mengatakan, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Musa, kami tidak akan beriman kepadamu, kami tidak akan membenarkan apa yang engkau bawa dari Tuhan, kecuali Tuhan itu menampakkan secara nyata. Ya, ini kan luar biasa. Jadi disuruh menampakkan dulu, baru dia beriman. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dikirimkan oleh Allah fa akhadhatkumus sa'iqah. Itu mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah, malah kemudian meminta kepada Nabiullah Musa alaihissalam untuk bisa melihat Allah secara nyata, baru beriman. Akhirnya dikirim oleh Allah fa akhadhatkumus sa'iqah, kembali lagi diazab sama Allah. Jadi ini emang begitu tipenya Bani Israel, banyak minta, udah dikasih, nggak beriman. Ini sudah diampuni, taubatnya diterima sama Allah, ya, disuruh memohon ampunan kepada Allah, malah begitu, minta agar Allah diperlihatkan, melihat secara nyata, baru kemudian beriman. Akhirnya dikasih lagi, mau diazab lagi sama Allah. Fa akhadhatkumus sa'iqah, dikirimkan oleh Allah. Ada yang mengatakan disambar petir. Ada ulama yang mengatakan as-sa'iqah itu adalah teriakan malaikat, didengar mereka, sehingga satu persatu mati. Matinya nggak barengan, enggak. Jadi matinya satu persatu. Marrah. Nanti pun dihidupkan satu persatu. Jadi langsung diberikan oleh Allah, langsung diperlihatkan oleh mereka. Jadi azabnya diperlihatkan langsung oleh Allah di hadapan matanya mereka sendiri. Dicabut Allah. Nah, wa antum tanzurun,
Artinya mereka melihat keadaan mereka saat itu, karena mereka tidak percaya dan ingin langsung melihat Allah, maka langsung oleh Allah secara nyata oleh mereka dilihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka. Enggak langsung bareng, enggak, satu persatu. Coba matikan sama Allah. Yang 70 itu pun orang yang tadinya tidak menyembah anak sapi, dipilih oleh Nabi Musa 70 itu, dan ternyata masih saja mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara mereka itu kemudian diazab oleh Allah satu persatu, dimatikan oleh Allah. Dia lihat, wa antum tanzurun, dia lihat secara nyata. Nah, setelah dimatikan ini, Nabi Musa kemudian menyampaikan kepada Allah, ya Allah, nah ini umat saya yang ibarat kata yang setia, yang ngikutin. Lah kalau semuanya dimatiin, bagaimana saya ngapain gitu? Bagaimana saya dakwah? Inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong Bani Israil, memuliakan lagi Bani Israil, memberikan kesempatan lagi pada Bani Israil. Kalau saat itu Allah menghabiskan Bani Israil, tidak ada kemudian keturunan-keturunan yang menjadi orang Bani Israil sampai masa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saat itu Allah habiskan, maka kemudian ayat 56 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Tsumma ba'atsnakum ay ahyainakum. Setelah dimatikan sama Allah, mereka melihat satu persatu mati, menyaksikan sendiri. Begitupun ketika Allah membangkitkan mereka, tsumma ba'atsnakum ay ahyainakum. Allah membangkitkan mereka satu persatu, dibangkitkan oleh Allah. Memperlihatkan kepada mereka bahwa benar kematian dan hidup itu milik Allah. Dihidupkan kembali oleh Allah satu persatu. Min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Agar kalian itu apa? Bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara lagi kejadian yang dialami oleh Bani Israil, yang diingatkan oleh Allah melalui lisan baginda Rasulullah terhadap orang-orang Yahudi yang mengaku dirinya itu keturunan Bani Israil. Kemudian ayat 57-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, masih berkaitan dengan keadaan Bani Israil. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Masih berkaitan dengan keadaan Bani Israil yang setelah dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Nabiullah Musa alaihi salam terkait dengan satu tempat namanya Ariha, di satu lembah namanya lembah atau Bukit Tih namanya. Jadi kata Allah, kata Imam Ahmad As-Soi mengatakan annallaha auha ila Musa anna fi ariha qauman jabbarin. Ya.
fatajahaza liqitalihim. Ya Musa, kata Allah nih, itu ada di satu tempat namanya Ariha. Tempat itu antara berdekatan antara Palestina. Di situ ada kaum yang jahat, qauman jabbarin. Kemudian kata Allah, fa kharaja fi situmi'ah, kamu bawa rombonganmu sebanyak yang ada untuk memerangi kaum tersebut. Maka Nabiullah Musa dengan Nabiullah Harun itu kemudian berangkat dengan situmi'ah 600.000. Ketika hendak menuju Ariha, di satu lembah namanya Tih, lembah Tih, itu antara Syam dengan Mesir. Di situ ya dia tidak bisa melanjutkan perjalanan karena bingung, mutahayyirina, kebingungan, ini kemana jalannya. Akhirnya kayak orang keder gitu. Akhirnya berhentilah mereka itu di lembah Tih namanya, itu kurang lebih arba'ina sana, selama 40 tahun di lembah Tih, yang jauh daripada air dan sebagainya. Maka nanti ada istilah, nanti di sini ada Nabi Musa memukul batu. Ya. Ini dia kebingungan selama 40 tahun. Nah, disinilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberikan kebaikan, ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sebelum-sebelumnya ya banyak yang tidak dilakukan oleh Bani Israel, tapi tetap Allah masih memberikan kesempatan. Nah, ketika mereka itu berada di lembah Tih, itu kebingungan selama 40 tahun, disitulah Allah memberikan ya kebaikan kepada Bani Israel. Yang pertama apa? Wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka naungan atau awan yang dengan itu satarnakum bis-sahabir rafiq min khurri syams fitih, kata Imam Suyuti. Dengan awan itu kalian kemudian bisa berteduh, tidak kepanasan ya, karena memang di padang pasir diteduhi oleh Allah selama 40 tahun di bawah teriknya matahari dan di padang pasir. Kemudian karena jauh, nggak ada yang bisa mereka lakukan, bukan hanya diberikan naungan oleh Allah, tetapi juga wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Bayangkan itu, diberikan oleh Allah, diturunkan oleh Allah makanan berupa manna wassalwa. Yang makanan ini adalah diturunkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manna wassalwa. Paginya mana, sorenya salwa, begitu terus di dalam 40 tahun tuh begitu. Mana
kayak seperti madu, kemudian salwa seperti burung, ya. Dan itu langsung dimakan. Pokoknya enak udah. Makanan dari surga. Kata Allah, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makan apa yang telah Allah berikan kepada kalian, yang telah Allah rezekikan kepada kalian. Tapi jangan disimpan. Udah makan aja habis-habis. Jangan disimpan. Aila tadakhiru, jangan menyimpan. Nah ternyata oleh mereka ini disimpan. Memang Bani Israel ngeyel. Oleh Allah diberikan makanan dari surga, manna wassalwa. Ada madu, ada burung-burung yang sudah siap santap. Tapi jangan disimpan, yang penting jangan disimpan. Kata Allah begitu. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jangan disimpan. Makan aja. Tapi mereka fakafaru an-ni'mata wad-dakhiru faquti'a anhum. Disuruh Allah jangan menyimpan, ternyata disimpan, akhirnya oleh Allah diputus, dihilangkan. Ya, rezeki yang Allah berikan untuk makan mereka, makanan dari surga, manna wassalwa. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah berbuat itu bukan berarti Allah menzalimi mereka, tapi mereka sendirilah yang menzalimi diri mereka. Disuruh jangan disimpan, udah makan aja. Besok ada lagi. Disimpan sama mereka. Akhirnya dicabut oleh Allah, dihilangkan, diputus sama Allah, tidak lagi diberikan. Nah, itulah keadaan Bani Israel ketika berada di lembah Tih namanya. Bahkan sampai 40 tahun itu sampai meninggalnya Nabiullah Musa, Nabiullah Harun. Dan digantikan nanti ada nabi namanya Yusha bin Nun. Gitu. Jadi selama 40 tahun itu berada di lembah Tih, itu Nabi Harun meninggal, wafat. Nabi Musa juga nggak lama setelah Nabi Harun wafat juga. Ya. Bahkan luar biasanya lagi nih, seperti yang disampaikan oleh Imam Shawi, ini ketika itu Nabi Harun wafat. Ya. Di lembah itu selama 40 tahun itu. Nah, kemudian oleh Nabiullah Musa alaihissalam dibawa. Ya. Ini menjadi omongan kaumnya mereka bahwa Nabi Harun itu meninggal wafat karena dibunuh oleh Nabi Musa. Tuh. Padahal kaumnya sendiri. Bahkan nanti ada kejadian lagi. Kata Imam Shawi, walamma tufiya Harun wa dhahaba Musa li dafnihi asya'u annahu qutila akhahu. Ketika Nabi Harun ini diwafatkan oleh Allah, ya, ini kemudian dibawa oleh Nabi Musa untuk menguburkan. Baru itu ada omongan-omongan dari kaumnya bahwa annahu qutila akhahu, bahwa Nabi Musa ini membunuh saudaranya. Nah, baru kemudian akhirnya oleh Nabi Musa terdengar, diajak kaumnya, ayo kalau lu nggak percaya, wajak nih barang-barang ya, nemuin ke kuburannya saudara saya Harun. Diajak. Ya. Fadhahaba ila qabrihi wa da'ahu wa sa'alahu an sababi mautihi. Diajak semuanya kaumnya.
Kalau kalian menuduh bahwa aku yang membunuh Harun, ayo kita ke makamnya Harun. Akhirnya di makamnya Harun dengan izin Allah, fabarra'ahu, Allah mengizinkan itu Nabi Harun menyampaikan kematiannya, bahwa ya mati memang sudah saatnya mati, bukan karena dibunuh oleh Nabi Musa alaihi salam. Itu begitu nabinya sendiri, keadaan Bani Israel. Sampai kemudian di situ selama 40 tahun di situ, itu sampai Nabiullah Musa wafat. Bahkan kemudian Nabi Musa berpesan, berwasiat, walamma hadarat Musa al-wafat tamanna ayyudfana bi mahallin qaribin minal ard. Nanti kalau kematian mendatangi aku, ya gak usah jauh-jauh nguburinya. Ya, dia berwasiat tentang di mana dikuburkannya. Nanti kuburin saya sejauh saya melempar batu ini dari tempat teh itu. Disitulah kemudian nanti aku dimakamkan. Nah, wafat Nabi Musa ini itu di lembah Ti semakin amburadul. Nabiullah Musa wafat, Nabi Harun wafat, kemudian pembesar-pembesar Bani Israel pun wafat. Nggak ada yang memimpin mereka, tapi ada satu pemuda yang dulu juga diajak Nabiullah Musa alaihissalam, yakni namanya Yusha bin Nun, termasuk Nabi. Nubbi'a Yusha bin Nun alaihim, setelah ba'da tamamil arba'ina liqital jabbarin. Jadi setelah 40 tahun ini barulah diangkat seorang nabi namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun inilah yang kemudian mengalahkan kaum Jabbarin. Ya, yang tadinya Allah menyuruh Nabi Musa, Nabi Harun karena kemudian terperangkap di satu lembah selama 40 tahun nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya kemudian yang mengalahkan kaum yang ada di Ariha, orang-orang yang jahat itu adalah Nabi Yusha bin Nun. Itu ceritanya ketika berada di lembah Ti. Diingatkan Allah. Kemudian ayat berikutnya diingatkan lagi masih tentang Bani Israel. Makanya sampai awal juz 2 masih berkaitan dengan Bani Israel. Dia diingetin lagi maksud Allah, orang-orang Yahudi ini mengingatkan orang Yahudi yang berada di hadapan dakwah baginda Nabi yang mereka mengaku keturunan Bani Israel. Diingetin lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ayat 58 mengingatkan lagi. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum raghadan wadkhulul baba sujadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Diberikan kemenangan oleh Allah selama 40 tahun berada di lembah Ti. Akhirnya kemudian dipimpin oleh Nabiullah Yusha bin Nun mengalahkan. Ya. Akhirnya kata Allah kemudian wa idh qulna udkhulu Bani Israel, sekarang masukkanlah oleh kalian semua masuk kepada satu tempat hadhil qaryah, yakni Baitul Maqdis. Satu tempat namanya Baitul Maqdis. Masuk kalian ke sana. Setelah kalian masuk, fakulu minha haitsu syi'tum raghadan. Setelah kalian masuk udah diberikan kebebasan sama Allah, makan apa yang kamu suka, makan semuanya. Minum semuanya sesuka kamu. Tapi kata Allah, wadkhulul baba sujjadan. Yang pertama,
Tapi ketika kalian masuk ke Baitul Maqdis tempat itu, ya, kamu masuknya dengan sujadan, dengan cara sujud. Artinya bukan sujud ketika kita sholat, bukan, tapi munhanina, dengan cara menundukkan, ya, masuk secara sopan ke Baitul Maqdis. Makanya orang-orang Israel ini menganggap Baitul Maqdis milik dia. Dengan ayat ini nih, mereka berprasangka bahwa ya Baitul Maqdis milik saya. Kenapa? Karena Allah dulu memerintahkan kepada kami untuk masuk ke Baitul Maqdis. Tapi apa yang terjadi nanti? Allah merintahkan kepada mereka untuk masuk ke tempat itu, Baitul Maqdis, dengan cara yang pertama sujadan, dengan cara menundukkan, ya, artinya menghormat, munhanina, ya, dengan cara tunduk sopan, gitu. Yang kedua, waqulu hittah. Ya. Hittah ini artinya apa? Hittah ini sebuah permohonan doa, sebuah pengakuan terhadap apa yang sudah pernah mereka lakukan terkait dosa-dosa yang mereka lakukan. Waqulu, dan katakan oleh kalian hittah pakai to. Artinya apa? Dia memohon kepada Allah, ya, ay antahita anna khotoya, ya Allah, hapuslah dosa-dosa kami. Begitu. Jadi masuk ke Baitul Maqdis dengan cara menunduk, sopan, baik, kemudian dengan mengatakan hintoh, ampunilah segala dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Begitu maksudnya. Maka dengan cara begitu, dengan cara hintoh, kalian itu nanti apa? Naghfir lakum khotoyakum, kami akan ampuni, ya, kesalahan-kesalahan kalian itu, kata Allah. Wasanazidul musinin, dan bahkan akan kami tambahkan kebaikan-kebaikan untuk kalian. Disuruhnya begitu sama Allah. Tapi yang terjadi ayat berikutnya, ayat 59, fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum faanzalna 'ala alladhina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun. Mereka ini kemudian tidak menjalani perintah Allah. Disuruh sama Allah masuk sujadan, wa qulu hittatan. Masuklah kalian dengan cara merunduk, penuh dengan sopan, kemudian dengan sambil berkata wa qulu hittatun, agar Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Malah kemudian fabaddalal ladzina zalamu, orang-orang yang tidak mendengarkan perintah Allah kemudian tidak begitu maksudnya, malah diganti sama mereka. Bukan teriakan hintoh wan hittatun, tapi malah hintatun. Kalau kata Imam Suyuti, faqalu habbatun fi sya'rah. Artinya perkataan ini terkait dengan urusannya makan. Emang dari dulu urusannya makanmu Bani Israel. Ntar juga ada ayat lagi nanti urusannya makan juga. Disuruh sama Allah itu udah, kalau kamu misalnya masuk dengan perintah Allah yang kayak begitu gampang. Ini masuk pikirannya cuma makanan doang. Ya, sya'rah, habbatun fi sya'rah, kumpulin makanan. Jadi kayak orang nggak sopan. Bahkan dikatakan oleh Imam Suyuti, masuknya mereka wadakhalu yazhafuna ala asnahihim, bukan kemudian dia masuk dengan merunduk, ya, malah dikatakan dengan cara apa? Kalau yazhafuna itu artinya dengan cara merangkak. Kalau kita itu namanya ngesod,
merangkak di atas pantatnya mereka, dia ngesot ya. Tuh. Bukannya menunduk, tapi begitu caranya. Bahkan membelakangi dengan cara seperti itu. Ya Allah. Ngeyel lagi tuh. Bani Kemudian akhirnya apa? Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun. Akhirnya dengan itu bukan kenikmatan yang Allah berikan, diberikan lagi sama Allah, diazab lagi sama Allah dengan cara apa? Allah turunkan rizqan. Apa itu? Ai azaban ta'unan, azab seperti ta'un, penyakit ta'un, selama bertahun-tahun diazab sama Allah. Itu keadaan, diantaranya keadaan Bani Israil. Luar biasa. Kemudian di ayat berikutnya, ayat 60, diingatkan lagi sama Allah. Ya, itu tadi 59 Allah berikan kenikmatan untuk masuk ke Baitul Maqdis, tapi kemudian diabaikan oleh mereka. Ayat kemudian yang ayat 60, nah ini baru terkait dengan apa namanya, Nabiullah Musa memukul batu, yang dari pukulan itu, dari batu itu kemudian terpancarlah isnata asyrata aina, 12 pancuran. Tapi ini ada cerita lagi yang luar biasa juga dari kaumnya Nabi Musa juga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Setelah itu fanfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wa idistasqa Musa, selama ini kembali lagi kisahnya nih, kembali lagi ketika berada di Tih, ya, lembah Tih. Ketika itu ini tidak ada air, lembah. Akhirnya kaumnya Nabi Musa nih, Bani Israil, ya Musa, gimana ini, nggak ada air ini, kita mati ini kita Musa. Akhirnya apa? Minta sama Allah, minta sama Tuhan, kita minta. Akhirnya Nabi Musa memohon kepada Allah. Wa idistasqa Musa liqaumihi, ketika Nabiullah Musa alaihissalam memohon hujan atau air, ya, untuk kaumnya. Kemudian kata Allah, faqul nadrib bi'asakal hajar. Tapi sebelum Nabi Musa ini memukul batu itu, ini ada ceritanya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam As-Sawi di sini terkait keadaan Nabi Musa dan juga kaumnya. Jadi sebelum Nabi Musa itu memukul batu, yang batu itu disebutkan oleh Imam Suyuti, ini batu yang lari membawa pakaiannya Nabiullah Musa alaihissalam. Nah, batunya ringan, segi 4 murabba'un, seperti kara'sir rajuli, seperti ya kepalanya manusia, nggak besar, ya. Warnanya rohomun, hitam. Nah, kenapa lari? Jadi ceritanya begini Pak, ini ada desas-desus dari kaumnya Nabiullah Musa Bani Israil. Apa desas-desusnya? Ya, hina ramauhu bil idarati hiya infitahul khisiyah. Jadi orang-orang Bani Israil ini membuat rumor, membuat berita yang nggak benar. Apa mereka beranggapan? Musa ini nggak pernah mau mandi bareng kita ya? Itu. Jangan-jangan sampai dikatakan ya intifakhul khisiyah, jangan-jangan kemaluannya bengkak kali begitu.
Ini dari Bani Israil nih. Musa nih nggak pernah mandi bareng kita nih. Ya, jangan-jangan kemaluannya bengkak nih. Ya karena memang Nabiullah Musa nabi, nggak seperti mereka mandi terbuka aurat dan sebagainya nggak dipikirin. Nabiullah Musa nabi dijaga oleh Allah. Nggak mungkin seorang nabi itu memperlihatkan auratnya. Ini terjadi dah tuh. Wah, kabar yang nggak mengenakan Nabi Musa, kemaluannya bengkak. Begitu. Ya. Ada aja Bani Israil. Akhirnya inilah kemudian bagaimana cara Allah memperlihatkan, tetapi dengan cara memuliakan. Suatu ketika Nabiullah Musa mandi di atas, kaumnya di bawah. Mandi, kemudian ketika itu melepaskan bajunya. Ketika melepaskan bajunya, mandi dari atas batu tadi tuh. Ya. Yang batu yang gak gede, sebesar kepala manusia. Nah, ditaruh tuh bajunya semuanya di situ. Setelah selesai mandi biasa kan pakai baju. Ketika hendak mengambil baju, ini batu lari. Ya. Maka waqala Musa, saubi hajar. Batu, baju gua sini, baju saya sini. Dikejarlah oleh Nabi Musa. Ketika Nabi Musa itu mengejar batu itu, dilihat oleh kaumnya Bani Israil. Wah, orang Nabi Musa gak apa-apa, kelihatan. Jadi isu yang Nabi Musa kemaluannya bengkak itu terlihat, langsung diperlihatkan oleh Allah. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala memperlihatkannya, menjawab daripada yang dijadikan isu oleh orang Bani Israil. Dikejar itu batu Nabi Musa. Dikejar, batu, baju saya, batu sini. Sampai akhirnya dilihat oleh kaumnya, maka kata Allah, ya tadi, wadrib bi'asakal hajar, pukullah. Baru kemudian batu itu dipukul, ya, keluarnya ithnata asyrata aina, 12 pancaran, yang itu sesuai dengan ya kelompok daripada Bani Israil. Luar biasa kejadian Bani Israil. Ya emang dari dulu sampai sekarang juga Israil ngeyel. Sampai begitunya. Dan tongkatnya itu tongkatnya Nabi, tongkat yang dipegang oleh Nabiullah Musa alaihissalam itu adalah salah satu tongkat yang turun dari surganya Allah berbarengan dengan turunnya Nabiullah Adam alaihissalam. Karena ada beberapa yang mengikut waktu itu. Maka dikatakan kanat min asil jannah. Tongkatnya Nabi Musa itu terbuat dari kayu as yang itu turun dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuluha asyrah azra, panjangnya itu 10 zira. Ya. Kurang lebih 6 meter tongkatnya. Ya. Wa kana laha syu'batani, punya dua cabang, tadi'ani yang bercahaya. Tadi'ani lahu tudayyi'ani lahu fi dhalam, yang memberikan cahaya untuk Nabi Musa ketika dalam kegelapan. Wa tazallahu, kemudian menaunginya di saat panas. Itu tongkatnya Nabi Musa alaihis salam. Yang itu sebenarnya digunakan untuk mengembala kambing. Tapi karena memang ya seorang nabi, ya tongkat itu jadi tidak sembarangan. Entah sampai saat ini nggak tahu di mana tongkatnya. Wallahu a'lam bishawab. Disimpan sama Allah di mana tahu. Tapi kalau ada nanti disalahgunakan oleh ya kaum
Ya, sampai saat ini mungkin bisa disalahgunakan. Itu kejadian kenapa Nabi Musa mukul batu. Ternyata sebelum itu ada kejadian ya, fitnah yang diberikan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Faqulna idrib bi'asakal hajar, maka dipukullah itu batu, kemudian fanfajarat min husnata asyrata aina, keluarlah, terpencarlah 12 ya mata air. Yang dengan itu qad alima kullu unasin masyrabahum, masing-masing suku kabilah itu di Bani Israel tahu ini punya dia, ini punya dia, ini punya dia. Jadi tidak ada yang berebutan. Sampai begitu tuh, coba Allah memberikan keistimewaan untuk Bani Israel. Karena memang dari keturunan Nabiullah Ya'qub alaihissalam ini kan fans yang nanti tersebar itu Bani Israel kan 12 anak Nabi Ya'qub alaihissalam. Maka disediakanlah pancaran airnya 12. Kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Itu disuruh Allah makan, minum, jangan sampai kalian kemudian membuat onar, ya, saling bertengkar dan sebagainya. Udah ada jatahnya masing-masing. Nah, itulah beberapa ayat terkait dengan keadaan Bani Israel, yang beberapa ayat berikutnya juga masih menerangkan terkait dengan Bani Israel. Bahkan ayat 61 ini lebih konyol lagi. Udah diberikan makanan dari surga. Ini kan manna wa salwa dari surga, malah bosan. Iya. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Musa, ini makanan begini-gini aja ini. Ya. Ganti, malah minta diganti makanan dunia. Padahal manna wa salwa itu makanan dari langit yang lebih baik. Maksudnya, masa minta dengan makanan yang lebih rendah daripada manna wa salwa? Itu kejadian yang ada pada Bani Israel, agar orang-orang yang Yahudi yang mengaku dia keturunan Bani Israel melihat kepada nenek moyangnya. Bagaimana nenek moyangnya ini saat itu menspesialkan mereka. Ya, harusnya pun kamu Yahudi berkaca kepada nenek moyang kalian sehingga kalian itu beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja barangkali beberapa ayat yang pagi ini kita sampaikan sampai kepada ayat 60. Dan insyaallah kita akan lanjutkan di bulan yang akan datang. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang ingin menambahkan atau yang ingin ditanyakan, silakan. Baik, pada yang menambahkan. Ini saya mau sedikit tanya. Jadi ketika Bani Israel ini memasuki Palestina dari zamannya Nabi Musa itu, Nabi Musa ya. Itu kan memang Baitul Maqdis ini kan memang tempat leluhur mereka ya sebenarnya. Jadi di situ kan dulu tempatnya Ibrahim, Ishak dan Yakub. Yeah. Jadi di situ kan juga menurut hadis Nabi juga sudah ada Masjid Aqsa sih. Karena memang Masjid Aqsa itu antara Masjid Aqsa dan Masjid Haram itu jaraknya 40 tahun pembangunannya. Jadi artinya ketika mereka memasuki Palestina, masuk ke Baitul Maqdis itu, sebenarnya mereka itu kan ingin pulang kampung sebenarnya. Pulang kampung lagi ke tempat leluhurnya. Ada Masjid Aqsa, situ ada tempat peninggalan Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub. Saya kira itu maksud dari mereka memasuki Baitul Maqdis di Palestina. Iya. Memang Bani Israel ini dari mulai Nabi Yakub ini masih memang berkait seputar dengan
Baitul Maqdis sampai nanti Nabiullah Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dengan dengan Jalut dan Tautnya, ya itu nanti berperang masih berkaitan dengan Baitul Maqdis. Bani Israel nih sejarahnya memang masih ke situ, karena memang ya nenek moyang mereka itulah yang membangun, ya dibangun oleh Nabiullah Yakub alaihissalam. Nah, ingin kemudian direbut lagi, nanti Baitul Maqdis akan hancur, sempat hancur nanti oleh namanya Bukhtanasor, kerajaan tuh. Nanti ada lagi namanya Nabi Uzair dan sebagainya. Nah, itu artinya kisah Bani Israel selalu berkaitan dengan Baitul Maqdis, sehingga mereka ngerebut, dihancurkan, direbut, diisi oleh orang-orang yang jahat, diambil lagi. Nah, itulah keadaan Bani Israel, betul Pak Haji sampaikan. Jadi mereka istilahnya kayak pulang kampung, merebut lagi, tapi sekali lagi itu mereka tidak merawatnya secara baik, ya, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ya sampai saat ini ya Baitul Maqdis ya seperti itu, ya, karena nafsu kesombongan yang ada pada diri mereka, sehingga ya sampai akhir zaman Baitul Maqdis itu ya seperti itu, ya. Kalau Baitul Maqdis rapi, nah itu udah tanda-tanda kiamat dah. Maka sampai saat ini ya terus begitu. Nanti yang akan merapikan adalah ya turunnya Nabiullah Isa, ada Imam Mahdi dan sebagainya, itu baru Baitul Maqdis akan rapih gitu. Jadi memang dua simbol besar antara Baitul Maqdis dengan Ka'bah. Tapi kalau bicara tentang mana duluan, Ka'bah duluan sebelum Baitul Maqdis. Karena Ka'bah ini kan dirapikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sementara Baitul Maqdis itu keturunan daripada Nabiullah Ibrahim. Makanya nanti ada istilah terkait dengan pemindahan kiblat. Rasulullah itu ketika hijrah ke Madinah, itu Nabi sholat tidak mandap ke Ka'bah. Jadi selama 16 bulan Nabi itu sholat, kaum muslimin menghadap Baitul Maqdis, ya, Baitul Maqdis. Maka itulah kemudian yang menjadi kesombongan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Nah, lihat Muhammad tuh, kiblatnya aja sama kita, itu. Tapi Nabi terus memohon kepada Allah untuk dipindahkan kiblatnya, yaitu ke Ka'bah Baitullah. Maka selama proses 16 bulan ini umat Islam menghadap ke Baitul Maqdis. Artinya ya terkait dengan Bani Israel, ya bicara terkait dengan Baitul Maqdis, nggak lepas dari itu. Semuanya kembali kepada situ, sejarahnya kepada situ. Ini memperlihatkan. Tapi kita dengan sejarah ini, kisah-kisah terkait terutama dengan Bani Israel ini diperlihatkan sama Allah. Bagaimana Bani Israel ini ya tidak bisa menjaga Baitul Maqdis dengan baik. Ya tadi ayat yang tadi, maksudnya itu masuk sujadan itu agar menghormati Baitul Maqdis, maksudnya begitu. Tapi apa yang mereka lakukan? Kan kemudian nggak begitu masuknya tadi, malah kemudian tidak menjalani perintah Allah. Nah, itulah yang sangat disayangkan. Kalau Bani Israel mungkin mengikuti perintah Allah, ya nggak akan ada terjadi saat ini. Karena apa? Dirawat oleh mereka. Orang mereka sendiri aja nggak bisa merawat. Artinya memang dari dulu Baitul Maqdis itu sudah menjadi rebutan. Bahkan ada nanti beberapa ayat berikutnya ada namanya kerajaan namanya
itu namanya Bukhtanasor, itu menghancurkan habis rata. Nanti ada namanya Nabi Uzair. Nabi Uzair ini nabi yang ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun. Melihat Baitul Maqdis itu udah hancur-hancuran, maka terlintas oleh Nabi Uzair, bagaimana Allah ya merapikan kembali tempat yang sudah hancur lebur ini. Maka ditidurkan oleh Allah 100 tahun, kemudian dibangkitkan lagi, diperlihatkan oleh Allah, ya, dibangkitkannya dia dan sebagainya. Akhirnya Allah ingin menyampaikan kepada Uzair, inilah kekuasaan Allah, kuasanya Allah, bagaimana Allah membangkitkan dan mematikan. Kalau hanya sekedar memulihkan itu Baitul Maqdis, mudah bagi Allah. Jadi bicara Baitul Maqdis ya memang dari dulu sudah ada yang namanya perebutan. Ya itu sedikit tentang kaitannya Baitul Maqdis. Jadi tidak lepas dari dulu, emang Baitul Maqdis sudah begitu, sudah menjadi rebutan. Cuman Bani Israelnya aja ini nggak bisa menjaga dengan baik. Kalau bisa dijaga kalau dia menjaganya apa? Dia mengikuti perintah Allah aja. Ya, itu sudah termasuk menjaga Baitul Maqdis. Lah ini disuruh masuk dengan baik aja nggak mau, sampai akhirnya kemudian Allah menurunkan azab. Nanti akan ada yang menjaga Baitul Maqdis dengan baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana khatayana kullaha wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa limuallimina wa lidil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimin minhum al-amwat. Allahumma aslih dhata bainina, Allahumma alif baina qulubina, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.